Nah, saya mau cerita bagaimana kebangkitan Islam sekarang di Barat, khususnya di Amerika itu. Saya ada 5 tahun lah, 5 tahun lebih tidak ke Amerika itu sudah banyak pangling saya. Kenapa? Pertumbuhan masjid itu luar biasa. Dan di sana masjid yang paling banyak itu backgroundnya itu dari gereja. Ya, gereja dibeli dijadikan masjid. Nah, orang Indonesia sendiri, ibu-ibu, orang Indonesia sendiri itu sudah punya 5 masjid bekas gereja. Berapa, Bu? 5 masjid bekas gereja. Yang pertama itu di Washington DC. Bekas gereja dijadikan masjid, namanya Imam Center. Izin, Ustaz. Imam Center. Apa namanya? Imam Center. Itu bekas gereja. Itu gabungan 3 state. Washington DC, Maryland, Virginia, itu adalah gabungan 3 state, membeli 1 gereja, dijadikan Imam Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Raya Al-Hakim, khususnya guru kita Ustadz Effendi, yang saya hormati Pak Adi selaku koordinator pengajian Sabtu siang, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Majelis Taklim Sabtu siang Masjid Raya Al-Hakim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang berkah ini, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bisa hadir di Masjid Raya Al-Hakim setelah sekian lama tidak mengisi pengajian yang Sabtu sore. Udah lama, Bu, ya? Sudah agak lama tidak mengisi di pengajian Sabtu sore, tapi untuk khutbah Jumat, kemudian ceramah-ceramah tarawih masih rutin. Karena kesibukan dan lain hal, alhamdulillah baru pada hari ini bisa kembali silaturahmi dengan ibu-ibu di Masjid Raya Al-Hakim, meskipun di masjid-masjid yang lain kita bisa berjumpa. Saya di malam tahun baru Hijriah kemarin sejatinya mengisi ceramah iktikaf jam 1 malam di Masjid Raya, Masjid Agung Sunda Kelapa, tapi karena handphone saya dihack sama penjahat, sehingga saya harus ganti handphone dan juga ganti chipnya, otomatis datanya hilang. Maka saya tidak tahu lagi jadwal-jadwalnya di mana.
kalau tidak ada susulan telepon dari pengurus, saya tidak akan tahu di mana jadwal saya setiap harinya sekarang. Ya, sejak hilang data saya tersebut. Malam tahun baru itu jam 1 malam saya di chat sama pengurus. Udah sampai di mana Ustadz katanya? Udah jam 1 malam. Saya tinggal di Bogor. Ya, tidak diingatkan siangnya. Atau paling tidak habis maghrib diingatkan. Betul enggak ibu-ibu? Saya tidak diingatkan, akhirnya tidak datang. Oh, itu sempat rame. Ya, itu rame. Pengurus Sunda Kelapa itu jadi rame gara-gara saya tidak hadir. Karena dalam catatan jadwal saya di Sunda Kelapa itu belum pernah tidak hadir. Baru malam itu tidak datang. Nah, juga ada jamaah dari sini menjadi jamaah di Masjid Sunda Kelapa. Ini banyak nih jamaah-jamaah Sunda Kelapa juga nih, ibu-ibu di Padi. Dan tadi juga banyak yang khawatir, wah jangan-jangan Ustadz juga nggak datang di Masjid Raya Al-Hakim. Kalau itu dipecat sama Pak Adi saya langsung. Kalau semua nggak datang kena pecat langsung, ya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa berjumpa ibu-ibu dan bapak-bapak dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya juga baru pulang dari Amerika, maka tema hari ini saya sampaikan sama Pak Adi, insya Allah temanya adalah kebangkitan Islam di Barat. Apa Bu? Kebangkitan Islam di Barat. Insya Allah saya banyak cerita, testimoni, pengalaman. Maka tadi dibuatkan proyektor, saya kebetulan tidak bawa. Sebenarnya ada juga materi saya di laptop itu, tapi tadi saya ada kegiatan yang lain, jadi lupa membawa laptopnya. Tidak apa-apa, insya Allah saya menyampaikan dengan lepas saja. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kita sampai jam berapa biasanya? Sampai asar ya? Baik, alhamdulillah. Yang penting ibu-ibu semua semangat ya? Nah, saya tidak bisa banyak komunikasi sama ibu karena bawa istri saya. Saya nanti pulang takut dicubitin terus. Ya, saya dipantau sama istri ya. Nih istri saya yang depan yang pakai cadar. Kampungnya dari Yaman, Bu. Ya, istri saya kampungnya dari Yaman. Tahu Yaman? Ya. Beliau masih warga negara Yaman, belum warga negara Indonesia. Masih warga negara Yaman, masih pakai paspor, masih pakai visa. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, temanya apa tadi? Kebangkitan Islam di Barat. Dulu, Bu, sebelum COVID itu saya memang rutin tiap tahun ceramah ke Amerika, ke Kanada gitu ya. Sempat berhenti, terakhir saya ke Amerika 2018. Sebelum COVID, berhenti 5 tahun lebih, baru kemarin saya berangkat lagi ke Amerika, safari dakwah 3 minggu kurang lebih. Saya kebetulan di Hari Raya Idul Adha kemarin bertugas sebagai khotib Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia LA, Lenteng Agung. Ya, di mana Bu? Di Los Angeles ya. Nah, saya kemarin ini waktunya tidak terlalu panjang. Biasanya dulu saya 2 bulan, 1 bulan setengah, bisa visit sampai 16 state gitu kadang-kadang ya. Nah, kalau yang kemarin tidak banyak, saya cuma visit 3 state saja. Saya ke Washington State, itu di Seattle. Saya sempat ceramah ke wilayah pabrik Boeing. Ya, kebetulan ada 40 orang karyawan pabrik Boeing itu. Tahu Boeing, Bu? Yang bikin pesawat terbang itu. Itu ada 40 orang karyawan Boeing itu ex-IPTN. Orang Indonesia yang ex-IPTN. Salah seorangnya itu sampai ke tingkat manajer. Jadi orang Indonesia itu hebat-hebat. Bisa manajer di pabrik Boeing, itu hebat tidak? Nah, Nah, saya berceramah kepada karyawan-karyawan pabrik Boeing di Seattle, nama kotanya ya, di Washington State. Kemudian saya pergi juga ceramah ke Nevada. Nevada itu nama kotanya itu Las Vegas. Pernah dengar Las Vegas, Bu?
Apa yang teringat ibu kalau disebut Las Vegas apa? Tapi saya tidak pasang ya. Ibu jangan curiga, nah Ustaz Nababan masang kali. Enggak ya, saya enggak pasang judi ya. Saya ke Las Vegas itu dalam rangka dakwah. Ya, di sana sudah banyak juga masjid. Di Las Vegas sendiri sudah banyak masjid. Alhamdulillah. Nah, saya paling banyak stay di mana? Di state California. California. California itu kota terbesarnya adalah Los Angeles. Dan juga saya ceramah di beberapa kota di state California. Nah, saya mau cerita bagaimana kebangkitan Islam sekarang di Barat, khususnya di Amerika itu. Saya ada 5 tahun lah, 5 tahun lebih tidak ke Amerika itu sudah banyak pangling saya. Kenapa? Pertumbuhan masjid itu luar biasa. Dan di sana masjid yang paling banyak itu backgroundnya itu dari gereja. Ya, gereja dibeli dijadikan masjid. Nah, orang Indonesia sendiri, ibu-ibu, orang Indonesia sendiri itu sudah punya 5 masjid bekas gereja. Berapa, Bu? 5 masjid bekas gereja. Yang pertama itu di Washington DC. Bekas gereja dijadikan masjid, namanya Imam Center. Izin Ustaz. Imam Center. Apa namanya? Imam Center. Itu bekas gereja. Itu gabungan 3 state. Washington DC, Maryland, Virginia, itu adalah gabungan 3 state, membeli 1 gereja dijadikan Imam Center. Yang kedua di Houston, state namanya Texas. Itu juga beli gereja, namanya sekarang Masjid Istiqlal. Apa, Bu? Masjid Istiqlal. Itu di Houston. Kemudian yang ketiga, ada pengusaha Indonesia namanya Boy Thohir. Siapa? Kenal Boy Thohir? Itu kakaknya Erick Thohir, Menteri BUMN. Beli gereja besar di LA, dirubah menjadi masjid, namanya Masjid At-Thohir. Ya, Masjid At-Thohir. Nah, saya kebetulan banyak stay di situ, di Masjid At-Thohir itu. Yang keempat, di satu kota lagi di California, namanya San Bernardino. Beli gereja juga dijadikan Masjid At-Taqwa. Itu baru orang Indonesia. Belum orang-orang dari Middle East, belum dari Pakistan, Bangladesh, India. Ratusan, kalau tidak ribuan masjid di Amerika bekas gereja. Ini adalah pertanda terjadinya kebangkitan Islam. Sedangkan orang-orang saudara kita non-muslim, khususnya kaum Nasrani, orang di sana sudah meninggalkan agamanya. Mereka cenderung memilih meninggalkan agama itu menjadi agnostik saja. Pernah dengar agnostik? Agnostik itu orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya lagi sama agama. Namanya agnostik. Kalau di Indonesia itu apa? Aliran kepercayaan. Apa, Bu? Aliran kepercayaan itu tidak punya agama tapi percaya sama Tuhan. Itu namanya agnostik, bukan ateis. Kalau ateis tidak bertuhan, tidak beragama, tidak bertuhan, ateis. Kalau agnostik masih percaya Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Nah, mereka ini jualin gerejanya. Karena biaya operasional gereja itu mahal. Harus bayar pendeta, harus bayar air, bayar listrik, bayar keamanan. Sedangkan dananya tidak ada di negara. Negara tidak pernah mencampuri urusan agama. Agama apa saja tidak dicampuri negara. Negara tidak pernah mengulurkan bantuan kepada agama, tidak ada. Jadi jangan berharap bikin proposal kepada Pemda di sana misalnya minta bantuan ini, nggak akan ada. Jangankan agama Islam, agama Kristen juga yang merupakan agama mereka di sana, tidak ada perhatian negara terhadap agama. Agama urusan privasi. Maka dalam hal ini kita diuntungkan. Orang Islam di Amerika diuntungkan. Coba kalau negara mencampuri agama. Sekolah-sekolah ada pelajaran agama, pasti agama apa? Agama Kristen.
Lalu anak kita disuruh belajar agama Kristen, apa enggak murtad? Alhamdulillah berkat di Amerika tidak ada negara mencampuri agama. Agama tidak masuk ke sekolah, agama tidak masuk ke kantor-kantor, agama tidak masuk ke pabrik, agama tidak masuk ke perusahaan-perusahaan. Agama itu urusan pribadi. Maka disinilah orang Islam diuntungkan. Alhamdulillah, aman. Anak-anak Muslim di sana justru menghafal Quran. Banyak di Amerika itu hafal Quran, anak-anak Muslim itu. Karena mereka tidak ada gangguan di sekolah untuk melakukan pemurtadan misalnya atau kristenisasi, itu tidak ada. Kebalikan di Indonesia, betul tidak? Jadi di sana subhanallah, gereja sudah dijualin, dijadikan masjid. Rata-rata dijual sama orang Islam. Boleh tidak Ustaz? Boleh. Kenapa umat Islam beli gereja, tidak beli tanah kosong? Karena kalau kita beli tanah kosong, ngurusin izin rumah ibadah itu ribet. Tapi kalau beli gereja yang sudah memang ada izin rumah ibadahnya, tinggal merubah kubahnya saja dari salib menjadi kubah, betul tidak? Nah, ini adalah saya melihat ada kebangkitan Islam. Nah, kemarin hampir setiap hari saya lihat demo di Amerika, demo tentang Palestina. Jadi yang mendukung Palestina itu rakyat Amerika luar biasa, di jalan-jalan macet. Bahkan yang demo itu bukan orang Islam saja, bukan orang Kristen saja, bahkan orang Yahudi pun ikut demo. Orang Yahudi, rabi-rabi itu yang non-Zionis itu demo. Menuntut apa? Kemerdekaan rakyat Palestina. Bahkan di Harvard University di Boston itu tidak kurang dari 600 mahasiswa gagal wisuda karena tuntutan mereka tidak dipenuhi rektor. Mereka mengorbankan ya pendidikannya demi membela saudara-saudara kita yang Muslim di Palestina, padahal mereka tidak Muslim. Mereka menuntut pihak rektor supaya tuntutan mereka dipenuhi, menyampaikan kepada presiden agar diberikan kemerdekaan kepada Palestina. Mereka mundur, tidak mau wisuda. Lebih daripada 600 orang itu, Pak. Hebat tidak ini? Ini luar biasa. Nah, saya melihat ini ada as-sahwa al-islamiyah, ada kebangkitan Islam di barat. Saya mau cerita. Saya kebetulan Bapak Ibu stay-nya paling banyak di Masjid At-Tahir yang bekas gereja. Nah, Masjid At-Tahir ini ada mes pendeta dulu, mes pendeta. Ya, itu direhab, dijadikan mes ustad. Ya, jadi saya tinggal di situ, bukan di hotel, tinggal di mes pendeta ini. Kalau sholat subuh saya berjamaah, saya nggak jauh jaraknya, ya di komplek itu, tinggal turun aja. Nah, masjidnya lebih besar dari ini, 1,5 inilah lebarnya. Itu kalau sholat subuh Bapak Ibu rata-rata 2 shaf. Sholat subuh itu 2 shaf. Baik itu orang Indonesia maupun orang-orang non-Indonesia. Kadang saya bertanya, saudara, sholat subuh di sini berjamaah setiap pagi, kalau boleh tahu, jarak rumah Anda dengan masjid ini berapa jauh? Rata-rata menjawab, Bu, kaget saya. Oh, saya Ustaz kalau drive itu kadang 1 jam, kadang sejam 20 menit. Saya menangis. Siapa yang tidak menangis mendengarkan kesaksian seperti itu? Perjalanan 1 jam sampai 1 jam 20 menit setiap pagi. Itu di pagi hari, yang tentu jalan di Amerika mulus, bukan kayak kita di sini. Freeway, lewat tol, tapi nggak bayar. Di pagi hari, tidak crowded, kira-kira 1 jam itu, Bu, berapa kilometer tuh? 40? Nggak mungkin. Lebih. 1 menit itu lebih dari 1 kilo. 1 menit itu lebih daripada 1 kilo. Orang freeway kok jalan lancar. 60 km lebih setiap pagi.
Dan ada yang 1,5 jam. Ada. Ibu bapak terbayang tidak? Saya ingin cerita. Maaf, saya nggak ceramah dulu. Ini cerita-cerita aja dulu. Ini testimoni pengalaman pribadi yang mungkin menginspirasi kita semua. Maghrib sekarang, Bu, Pak. Maghrib sekarang di Amerika itu jam berapa? 9:10. Jam 9:10 itu baru maghrib. Baru azan maghrib. Qomat jam 9:30. Qomat 9:30 maghrib tuh. Isya jam berapa? Isya itu jam 10:30. Ya, jam 10:30 Isya. Kemudian qomat jam 11. Sholat Isya jam 11. Ya, mungkin habis sholat Isya zikir, keluar masjid taruh 11:30. 11:30. Lalu dia pulang. Perjalanan kalau malam itu bisa 1,5 jam. Kira-kira setengah 12 pulang sampai rumah jam berapa itu? Jam 1. Subuh jam berapa? Jam 2:58 atau jam 2, taruhlah jam 3. Sholat subuh itu jam 3 pagi. Bu, terbayang tidak? Sampai rumah baru jam 1 malam. Jam 3 pagi dia sudah harus tiba lagi di masjid sholat subuh. Perjalanan ke situ 1 jam sampai 1 jam 20 menit atau 1 jam setengah. Kira-kira dia tidur nggak itu? Tidur nggak? Saya yakin dia tidak tidur. Walaupun tidak tidur, tanya tidur-tiduran. Lalu saya tanya, akhi, kenapa antum tidak sholat subuh di rumah saja? Antum kan baru pulang sholat Isya. Di sana Bapak Ibu ternyata kebanyakan menganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Laki-laki itu hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid. Lalu dia jawab apa? Ustadz, kita sudah komitmen membeli gereja dijadikan masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid ini kalau bukan kita yang muslim? Maka lil musyrikina ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas orang-orang musyrik yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sementara mereka mempersaksikan dirinya sebagai orang yang kafir, orang yang musyrik. Pantas tidak? Pantas tidak orang musyrik memakmurkan rumah Allah? Tidak pantas. Dulu sejarahnya pengurus Masjid Al-Haram itu dulu sebelum Fathu Makkah, ketuanya dulu siapa? Abu Jahal. Siapa Bu? Dulu Abu Jahal ketuanya. Wakilnya Abu Lahab. Sekretarisnya Abu Janda. Hah? Siapa sekretarisnya? Abu Janda. Sudah ada belum Abu Janda waktu itu? Mereka orang-orang musyrik. Maka kata Allah, tidak pantas orang musyrik yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang pantas memakmurkan rumah Allah itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang pantas memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi jawabannya begitu. Kalau bukan kami Ustadz yang memakmurkan ini, siapa lagi? Biarkan letih-letih sedikit tidak apa-apa di dunia itu. Tapi kami sudah komitmen ketika beli gereja dijadikan masjid, kami harus memakmurkannya. Kami bertanggung jawab. Saya Bapak Ibu kalau di Amerika pergi keliling dakwah itu, iman saya bertambah. Bisa 180 derajat. Subhanallah. Banyak saya menangis di Amerika itu. Sementara kita di Indonesia, jarak rumah kita dengan masjid hanya beberapa langkah, tapi tidak bisa sholat di masjid. Mereka 1 jam sampai 1,5 jam naik mobil mengejar sholat berjamaah.
Siapa yang tidak menangis, Bu? Dan itu rutin setiap hari. Saya merasa iman saya terlalu kecil dibanding mereka, Bapak Ibu Saudara. Malu saya. Perjuangan mereka luar biasa. Ada lagi orang ibu, orang Indonesia datang ke saya, Ustaz, kata ibu ini apa? Saya berjilbab di Amerika ini, Ustaz. Kan aneh. Waktu saya di Indonesia, Ustaz, saya nggak pernah pakai jilbab. Saya justru di Amerika pakai jilbab. Kok bisa, Bu? Iya, Ustaz. Saya dulu di Indonesia itu, pada teman-teman saya berjilbab banyak. Tapi saya enggak terpengaruh pakai jilbab. Bagaimana ceritanya ibu di Amerika pakai jilbab? Saya begitu sampai di Amerika ini, saya lihat wanita-wanita di mana-mana itu telanjang. Saya melihat seakan-akan mereka itu hewan, Ustaz, kayak binatang perasaan saya. Kata si ibu ini. Saya menganggap mereka kayak binatang. Apalagi musim summer begini, Bu. Ya Allah, pornonya orang Amerika itu ya bugil. Kalau musim panas begini, udahlah. Tidak ada nilai wanita itu. Malu saya, Ustaz. Saya aja wanita malu melihat mereka. Saya menganggap itu binatang semua itu. Maka ketika saya melihat wanita berjilbab di Amerika, spontan hati kecil saya berkata, ini yang benar. Ini wanita yang menghormati jati dirinya, menghormati kehormatan dirinya. Dari situ, Ustaz, saya pakai jilbab, kata si ibu ini. Dapat hidayah di mana? Di Amerika. Ada lagi seorang bapak, orang Indonesia juga, datang ke saya ngomong. Sambil menangis itu. Ustaz, katanya, saya ini, Ustaz, kenal sholat di Amerika. Dulu, waktu di Indonesia tidak pernah sholat saya. Saya kenal sholat di Amerika ini, Ustaz. Kok bisa, Pak? Saya ketika kerja di Amerika ini, dia bilang, saya lihat orang-orang Amerika ini tidak punya tujuan hidup. Mereka pergi pagi, pulang sore. Begitu pulang mereka pergi ke diskotik, pergi ke judi, pergi ke kasino. Tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak nikah. Kalaupun nikah itu dengan sejenis. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Kalaupun yang laki-laki nikah dengan yang perempuan, seperempuan suruh operasi supaya tidak punya anak. Begitu di Amerika. Istrinya dioperasi rahimnya supaya tidak punya anak. Tidak semua, tapi rata-rata. Maka kalau orang di Amerika, Bu, meninggal, punya harta, warisannya itu dibawa ke notaris. Ke siapa jatuh harta warisannya? Kepada anjing. Warisannya jatuh ke anjing. Karena orang sana rata-rata melihara anjing. Itu di notaris. Ini harta saya diwariskan kepada anjing. Gila enggak itu? Alhamdulillah COVID kemarin berkah bagi orang Islam. Orang Islamnya beranak terus. Yang orang Islam beranak, yang orang di sana tidak suka beranak. Karena kawin sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Saya jijik melihat. Saya melintas di San Francisco, itu pusat LGBT itu. Ya Allah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Saya pernah hampir membatalkan penerbangan saya dari Dallas ke Oklahoma State. Malam-malam, jam 12 malam saya akan terbang. Itu di waiting roomnya, di ruang tunggu, Bu, itu semua LGBT. Yang laki-laki berpasang laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Akan ada kontes di Oklahoma besoknya itu. Saya telepon itu pengurus, Pak, saya ingin membatalkan penerbangan saya ini, Pak. Saya bilang, kenapa, Ustaz? Waduh, saya gemetar, Pak. Saya bilang, saya tidak berani nih naik pesawat ini. Kenapa? Ini satu pesawat ini semua calon penumpangnya itu orang-orang LGBT, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Khawatir saya jatuh pesawat, Ustaz, Pak. Saya bilang, gemetar saya. Tolong, Pak, diundur aja. Oh, nggak bisa, Ustaz. Antum besok pagi jam 7 akan ceramah. Kita nggak ada pengganti, Ustaz. Antum sudah dijadwalkan ceramah. Ustaz, tawakal aja kepada Allah. Insya Allah kalau antum jatuh nanti jihad itu fisabilillah, dia bilang. Tapi saya gemetar, Pak. Gemetar saya naik pesawat semuanya LGBT.
Jadi di sana Masya Allah legal, nikah sejenis itu legal Bapak Ibu. Mereka tidak suka nikah beda, apa namanya, nikah dengan yang beda jenis itu, ya. Maka diprediksi Bu, tahun 2050 nanti diprediksi bisa-bisa di Amerika itu Muslim sampai 30%. Bisa sampai 30% Muslim di Amerika nanti tahun 2050. Sekitar 25 tahun lagi lah. Karena populasi Muslim bertambah terus, baik yang melahirkan maupun yang banyak migran ke Amerika. Jadi iman saya bertambah mendengarkan kesaksian mereka itu. Dan ada yang paling dahsyat lagi Pak, Bu, ada yang paling dahsyat pengalaman saya di Dallas, di Tulsa itu Oklahoma State. Lagi sholat Jumat, pengurus mengumumkan, Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti seusai sholat Jumat, tolong jangan bubar dulu. Kita mengadakan fundraising, akan membeli gereja dijadikan masjid. Harganya $1 juta. Ada jual gereja. Nanti habis sholat Jumat kita fundraising, ngumpulin dana. Saya tungguin. Saya jamaah bukan khotib. Bagaimana cara mereka ngumpulin dana beli gereja. Begitu salat Jumat selesai, berdiri pengurus memandu, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai melelang pembelian gereja. Kita tawarkan dari angka 10.000, komitmen saja bukan cash, nanti bisa ditransfer, bisa dicicil. 10.000, siapa 10.000? Ditawarin $10.000, sekitar 160 juta. Rame yang nunjuk. Kemudian 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, terakhir 500, rame nunjuk. Sudah mulai sepi, orang sudah pada bepergian, tinggal ada satu orang nunjuk. Saya $100.000. Satu orang tuh 100.000. Wah, 100.000 saya hitung 1,6 miliar satu orang. Orangnya agak kurus, tinggi, lebih kurang umurnya 65 tahun. Kayaknya mu'allaf. Melihat face-nya itu kayak mu'allaf. Saya tungguin, saya pengen kenalan sama dia. Ini kayaknya orang kaya nih, bisa jadi donatur saya pula nanti nih. Saya kebetulan sedang membangun pesantren kan. Ini saya akan dekatin ini orang nih. Dia nyumbang 100.000. Ini calon donatur saya nanti nih. Begitu kenalan, Bapak Ibu tanya namanya. Kemudian saya penasaran, Anda ini convert atau memang Muslim dari lahir? Dia bilang saya Muslim. Wah, saya langsung rangkul dia. Saya bilang kita senasib. Kamu dari mana? Kristen apa Katolik? Dia bilang saya Protestan. Wah, kita senasib. Saya bilang, kalau boleh tahu sudah berapa lama Anda masuk Islam? Dia bilang 8 tahun yang lalu. Oh, saya sudah lebih dulu, saya bilang. Lalu saya tanya, Anda nyumbang $100.000 paling banyak sendiri, kalau boleh tahu, Anda usaha apa, bisnis apa? Dia bilang, saya bukan pengusaha, saya bukan bisnismen, tapi saya ini seorang supir taksi aja. Kaget saya, supir taksi, yang benar, saya bilang, really? Iya, supir taksi, iya. Gak masuk di akal saya, supir taksi. Demi Allah saya supir taksi, dia bilang. Sudah berapa lama Anda supir taksi? Sudah 40 tahun. Bagaimana ceritanya Anda nyumbang paling banyak 100.000 dan Anda mu'allaf? Dia bilang, saya ini menabung dari 40 tahun yang lalu, pengen punya rumah sendiri. Selama 40 tahun saya nabung $1, $2, itu terkumpul baru 100.000 sampai hari ini. Sedangkan harga rumah di Tulsa ini paling murah $250.000. Masih kurang 150.000. Sedangkan saya mengumpul 100.000 aja 40 tahun. Umur saya sudah 65 tahun. Tadi ketika ada pengumuman mau pembelian gereja, entah kenapa spontan ada bisikan ke hati saya.
Itu uangnya 100.000 yang kau mau beli rumah itu, udah sumbangkan saja beli gereja. Nanti di akhirat kau dikasih rumah sama Allah. Maka semua uang itu saya sedekahkan buat membeli gereja itu. Dia bilang, saya langsung nangis Bapak Ibu. Saya peluk dia. Saya bilang, tidak ada segininya iman saya dibanding Anda. 100.000 dolar dia kumpulkan 40 tahun, cuma segitu hartanya. Dia sumbangkan buat beli gereja. 8 tahun yang lalu dia masuk Islam. Saya bilang hebat sekali. Saya berjumpa dengan Abu Bakar sekarang ini. Saya jumpa Abu Bakar. Hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam sejarah yang menyumbangkan hartanya semua. Sampai Nabi tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kau serahkan semua hartamu di jalan Allah dan Rasulnya. Yang kau tinggalkan di rumah apa buat anak istrimu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya aku tinggalkan. Ini mu'alaf, subhanallah. 40 tahun dia kumpulkan uang 100.000 dapat membeli rumah, nggak dapat rumah. Akhirnya hasil ngumpul 40 tahun itu dia infakkan beli gereja, dijadikan masjid. Allahu Akbar. Siapa yang tidak menangis? Siapa yang tidak bertambah iman? Saya merasa tidak ada segininya iman saya dibanding orang itu. Saya nangis selama saya peluk dia. Ya Allah, saya bilang, orang ini sudah menginspirasi saya, ya Allah. Saya terharu pada orang itu, Bapak Ibu. Luar biasa. Bagaimana mereka di Amerika itu dengan segala macam perjuangan yang berat. Mereka sudah merasakan yang namanya halawatul iman. Apa Bu? Halawatul iman. Manisnya beriman, lezatnya beriman. Dan sekarang kita saksikan memang dengan kesungguhan mereka beragama, cahaya Islam di Amerika itu luar biasa. Tiap hari pemimpin mereka, tiap hari rakyat di sana menghina Islam. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah ini. Mereka berusaha memadamkan cahaya Islam di barat. Dengan apa mereka memadamkan cahaya Islam itu? Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan mereka, dengan berbagai propaganda mereka. Berhasilkah mereka memadamkan cahaya Islam? Tidak. Bahkan cahaya Islam itu dibuat Allah terang benderang di mana-mana. Karena orang yang berislam di sana punya komitmen yang luar biasa. Karena keistiqomahan mereka membuat Islam bersinar di mana-mana. Tiap hari orang di sana masuk Islam, apalagi pasca krisis kemanusiaan di Palestina. Palestina telah menginspirasi orang Barat untuk masuk Islam. Mungkin korbannya puluhan ribu menjadi syuhada di Palestina, tapi Allah ganti dengan ratusan ribu orang di Barat masuk Islam. Dan mereka bukan hanya masuk Islam, mereka akan menjadi pejuang-pejuang Islam, pembela-pembela Islam. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kebangkitan itu kita rasakan di Barat hari ini. Subhanallah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, pengen gak seperti mereka? Pengen gak kita merasakan bagaimana lezatnya beriman itu? Syaratnya kata Nabi 3. Boleh dicatat itu. Ada 3 syarat. Ada 3 amalan. Ada 3 perkara yang harus kita praktekkan dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu benar-benar serius ingin merasakan lezatnya, manisnya beriman, Rasul mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapapun yang memiliki 3 perkara ini dan mengamalkan 3 perkara ini, dia pasti merasakan manisnya beriman. Mana yang 3 perkara itu? Yang pertama kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwakuma. Syarat seseorang ingin merasakan manisnya beriman, dia harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya
ketimbang semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Apakah itu ayah ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, keluarganya, semua derajatnya masih di bawah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, silakan dibuka Al-Qurannya, surat At-Taubah ayat 24, surat ke-9 atau surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Semuanya Bu? Ayat 24 surat At-Taubah. Ayat 24 surat At-Taubah. Ini kopi bukan ini? Alhamdulillah, ngantuk saya. Tahu aja panitia ini. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu itu, wa abna'ukum, anak-anakmu itu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu itu, wa azwajukum, istri-istrimu itu, pasangan-pasanganmu itu, suami-suamimu itu, wa ashiratukum, keluargamu itu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu miliki, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takut merugi. Kalau semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai itu daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu saatnya, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu masanya, lambat atau cepat Allah pasti mendatangkan kepada kamu satu keputusan, yang keputusan itu pasti negatif. Allah rahasiakan. Apa bentuk keputusannya dirahasiakan sama Allah, yang pasti tidak baik. Jika kamu lebih mencintai ayahmu, ibumu, saudaramu, anakmu, keluargamu, harta bendamu, perdaganganmu, jabatanmu, kalau semua itu lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, tunggu masanya, kata Allah, lambat atau cepat Allah pasti mendatangkan kepada kamu satu perkara yang negatif, satu perkara yang merugikan kamu sendiri, yang hal itu dirahasiakan oleh Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Bu, mau merasakan manisnya beriman? Maka syarat yang pertama di situ, Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada semua makhluk ini. Kalau kita belum sampai kepada makom itu, jangan pernah berharap merasakan indahnya beriman. Kalau di Amerika tadi, mereka membutuhkan waktu 1 jam lebih setiap hari, setiap subuh berangkat ke masjid sholat berjamaah. Lalu kita di samping rumah masjid kita tidak berat sholat berjamaah, maka iman kita sangat lemah. Ibu-ibu, kalau suaminya masih ada, kalau dia sholat di rumah, tolong ibu-ibu kasih mukena dia. Suaminya dikasih mukena. Kalau dia protes, Ma, kenapa ngasih mukena? Ini salah ngasih kamu. Loh kan papa di rumah sholat. Setahu mama, yang sholat di rumah itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak di masjid.
Karena papa sholatnya di rumah, maka mama kasih itu bukan salah kasih, memang sengaja. Kalau papa merasa laki-laki, berangkat ke masjid, berjamaah di sana. Istri membantu suaminya dan mendorong suaminya untuk taat. Coba tadi, ada nggak perbandingan iman kita dengan orang tadi yang bule mu'alaf itu? Dia nyerahkan semua hartanya. Kita berapa persen kita serahkan harta kita? Rasanya kecil kita, Bu, ya? Maka siapapun di antara kita, kalau ingin merasakan manisnya beriman tadi, yang pertama harus kita praktekkan. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Bisa? Sanggup Bapak Ibu? Sanggup? Itu satu. Yang kedua, syarat untuk merasakan manisnya beriman. Kata Nabi, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang berteman, yang bersahabat, yang bersaudara atas dasar iman, maka persaudaraan dia, persahabatan dia, pertemanan dia harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jabatan, bukan karena materi, bukan karena faktor kesukuan. Kita bersahabat ini, berteman ini semua karena Allah. Kita mencintai sama kita karena Allah. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak termasuk orang yang beriman. Jangan ngaku beriman deh. Kamu jangan ngaku-ngaku beriman sebelum kamu mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Coba itu yang 5 orang berangkat ke Israel tuh. Israel yang begitu kejam, seluruh dunia mengutuk. Seluruh dunia mengutuk, bahkan Yahudi aja mengutuk kok. Kok tega-teganya saudaranya sudah dibantai habis-habisan, menjumpai pemimpin lagi, bukan menjumpai rakyat, menjumpai pemimpin yang membunuh, yang menyuruh membunuh rakyat saudaranya. Di mana nurani manusia itu? Sungguh kejam ini manusia, betul tidak? Dia punya nurani. Semua dunia mengutuk. Mending kalau berangkat ke Israel cuma jumpa rakyat biasa, karena belum tentu rakyat Israel mendukung kebijakan pemimpinnya, betul tidak? Orang masih bisa memaklumi. Oh, saya kan ke Israel gak jumpa pemimpinnya, jumpa rakyat biasa. Ini jumpa presiden yang menginstruksikan perang memerangi saudara kita di Palestina. Orang ini bukan orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi la yuhibbu li nafsi. Boro-boro merasakan manisnya beriman. Masuk golongan orang beriman pun tidak. Jadi Bapak Ibu, syarat yang kedua untuk kita bisa merasakan lezatnya beriman, bertemanlah selagi dia sesama muslim, bersaudaramu karena Allah, karena Allah. Sejak berkenalan pertama, jangan ada dengki di antara kita. Terus, oh, jumpa di pengajian ini, Islam memisahkan, nggak ada sekat-sekat kesukuan. Semua itu hilang kalau sudah bicara agama, betul? Tidak ada perbedaan Arab dengan bukan Arab. Tidak ada perbedaan kulit hitam dan kulit putih. Semua sama di hadapan Allah. Kalau kita sudah bersaudara dasarnya Allah dan Rasulnya, maka dipastikan persahabatan kita akan langgeng sampai mati, dan yang bersangkutan pasti merasakan manisnya beriman. Sanggup, Bu? Bu, berteman karena Allah, bersahabat karena Allah. Gak usah pandang karena hartanya. Nanti kalau dia bangkrut, selesai pertemanan kita. Betul tidak? Itu memang teorinya gampang, tapi prakteknya susah. Karena terlalu banyak subjektivitasnya. Kita kadang-kadang berteman karena subjektif. Oh, karena dia orang hebat, kita dekatin.
Begitu tidak hebat lagi dia, kita menyingkir. Ya karena Allah, betul? Maka orang yang bersahabat kayak begitu tidak akan merasakan indahnya beriman. Justru yang paling enak kalau berteman sama siapa? Paling akrab sama orang-orang di bawah kita. Paling banyaklah, perbanyaklah berteman dengan orang yang di bawah kita. Kalau yang di bawah kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syarat untuk merasakan indahnya dan manisnya beriman itu, kata Nabi, wa ayyakraha ayyaquda fil kufri kama yakrahu ayyudzafa finnar. Dia sangat benci melihat segala macam bentuk-bentuk kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kemungkaran. Dia benci melihat segala macam kekafiran itu. Sebagaimana dia sangat benci sekali dimasukkan ke neraka jahanam. Ibu, mau enggak dimasukkan ke neraka? Benci enggak ke neraka? Sebegitu bencinya kita dimasukkan ke neraka, begitulah kita benci kepada kemungkaran itu. Melihat kemungkaran kita benci banget, melihat kekafiran kita benci banget. Apalagi sampai kembali kepada kekafiran. Ada orang yang tadinya sudah muslim, mu'alaf, murtad lagi. Waduh, itu paling bahaya. Kalau dia benci melihat kemungkaran, benci melihat kekafiran, benci melihat kemusyrikan, asal melihat itu dia langsung ingin merubahnya, maka orang tersebut dijamin insya Allah dia sudah merasakan indahnya beriman, manisnya beriman. Ya, maka kalau jumpa orang-orang kafir misalnya, yang ada dalam hati kita apa? Waduh, ingin didakwahi mereka, ingin diajak ke Islam. Betul tidak? Karena satu orang saja kita bisa dakwahi masuk Islam. Apa kata Nabi? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau melalui perantaraanmu ada orang mendapatkan hidayah masuk Islam gara-gara perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya, kata Nabi. Subhanallah. Saya kebetulan fokus saya dari dulu dakwah siapa? Dakwah kepada orang non-muslim. Alhamdulillah ratusan orang masuk Islam. Maka saya bikin pesantren mu'alaf, ya kan? Begitu mereka kita syahadatkan, bukan hanya dikasih sertifikat masuk Islam, tapi yang bersangkutan kita bina, kita didik, kita bentuk, kita kader, menjadi kader-kader dakwah kita. Alhamdulillah alumni pesantren kita Mu'allaf An-Naba Center Indonesia itu banyak yang sudah jadi dai, jadi da'iyah, jadi ustadz, bahkan jadi pengasuh pesantren. Alhamdulillah alumni An-Naba. Tadinya mu'allaf, saya Islamin, kita bina. Ada yang saya kirim ke Sudan, ada yang saya kirim ke Irak. Pulang-pulang langsung LC. Pernah dengar LC? Apa LC? Bu, LC itu langsung ceramah. Nah, langsung ceramah. LC itu titel S1 di Timur Tengah. Kita kirim. Alhamdulillah bisa jadi penceramah, bisa menjadi pendakwah, bisa menjadi pengasuh pesantren. Alhamdulillah. Jadi jangankan ratusan, satu orang saja dapat hidayah dan kita menjadi sebab orang itu dapat hidayah, itu pahalanya dan nilainya di sisi Allah sangat besar sekali. Maka orang yang ingin merasakan manisnya beriman, ada kebencian dia melihat berbagai kemungkaran di dunia ini, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, dia benci banget itu. Karena itu sifat yang tercela. Lalu dia ingin merubah kemungkaran itu. Maka Nabi katakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran depan matanya, rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, tidak sampai merubah dengan tangan, dengan apa? Dengan mulut. Wa illam yastati fa biqalbi, tidak bisa merubah dengan mulutnya, dengan membenci dalam hati. Wa dzalika ataful iman, tapi itu resikonya adalah selemah-lemah iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dirasakan saudara kita di barat.
Kalau mereka tidak merasakan yang tiga ini, tidak mungkin mengorbankan hartanya semuanya. Tidak mungkin dia datang berjam-jam untuk sholat berjamaah. Apalagi kalau sholat di sana, Bu, Pak, maghrib. Kalau maghrib itu, mereka bukan datang ke masjid hanya sholat. Masing-masing keluarga itu bawa potluck, bawa makanan. Ada yang bawa nasi berikut lauknya, ada yang bawa kue-kue, ada yang bawa bakso, ada yang bawa macam-macam. Itu nanti ditaruh di meja. Mereka sering barter. Habis sholat maghrib itu makan berjamaah. Waduh, itu indah. Tiap hari begitu, bukan seminggu sekali, bukan hanya Jumat berkah. Tiap hari mereka menjalankan aktivitas begitu. Setiap hari mereka ke masjid itu berjamaah bawa makanan. Berarti pengorbanan mereka luar biasa, betul tidak? Saya nggak kelaparan di Amerika itu, berlebih-lebih makanan. Karena pengorbanan mereka luar biasa. Mindsetnya terbentuk. Apa mereka bilang? Kalau orang di sana berkumpul 100 orang saja, masing-masing mereka bermusyawarah, bermufakat, yuk kita beli masjid. Ada 1 orang saja berkumpul, cita saya bikin masjid. Mereka nggak mikirin rumah. Biarkan kami ngontrak-ngontrak, yang penting kami sudah punya tempat komunitas. Apakah masjid namanya, atau kamu sholat namanya, atau lembaga apa namanya. Setiap mereka ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang-kadang berpikir begini, jangan-jangan inilah kebenaran, ya, statement Allah dalam Al-Quran itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'dillah. Berapa banyak di dunia ini kelompok masyarakat yang kecil, jumlahnya kecil, tapi dia bisa mengalahkan masyarakat yang besar bi'dillah, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya nih Bapak Ibu, sudah kayak sunnatullah, sudah seperti hukum alam. Di mana-mana kita lihat kelompok yang kecil kadang-kadang lebih hebat daripada kelompok yang besar. Itu di Indonesia, coba lihat. Siapa paling banyak? Kita kan? Siapa yang paling hebat? Muslim apa Kristen? Kristen di Indonesia ini paling menguasai ekonomi, betul tidak? Politik mereka kuasai di mana-mana. Tapi di negara-negara barat juga Muslim minoritas, tapi kita juga, masya Allah, kualitasnya luar biasa. Jadi sudah seperti hukum alam. Kalau kelompok yang kecil itu lebih hebat daripada yang besar. Kenapa? Karena mereka sadar kami ini tertindas, betul tidak? Kalau kami tidak kuat, tidak hebat, kami akan ditindas terus. Maka mereka bangkit. Perjuangan mereka luar biasa. Maka kita harapkan dari testimoni ini, dari ceramah-ceramah saya, cerita pengalaman dakwah di Amerika ini, semoga ini menginspirasi kita semuanya. Ya, apa yang Ibu dapatkan dari ceramah ini? Coba saya tanya, apa yang Ibu dapatkan dari ceramah ini? Hah? Tambah semangat. Tambah semangat. Dan ini bukan cerita dongeng. Ini saya alami, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Maka kalau ingin seperti mereka merasakan manisnya beriman, yang 3 perkara tadi harus kita amalkan. Yang pertama, kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada semua makhluk. Yang kedua, kita berteman, bersahabat dengan sesama kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita benci melihat berbagai macam bentuk kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kemungkaran, sebagaimana kita benci kepada neraka jahanam tadi. Mudah-mudahan ceramah singkat ini manfaat kepada kita. Saya tidak bisa sampai asar, Ustaz Pak Hadi, saya ada janji, ada kegiatan yang lain, jadi udah 1 jam saya pikir cukup 1 jam, dan saya berikan waktu kepada Bapak Ibu dulu untuk bertanya jawab. Ya, silakan. Kita ini kan di akhir zaman ini perlu kita dan cobaan. Itu orang muslim kita bahkan mungkin yang sudah menjaga sholat, selalu sholat jamaah di masjid semua. Apakah tidak ada jaminan kita akan masuk surga secara langsung tanpa dibersihkan dosa di neraka dulu? Jadi kemungkinan kita hidup di akhir zaman ini meskipun kita
muslim, sudah jaga sholat segala macam, ada kemungkinan kita akan mampir di neraka dulu saja, karena kan kita manusia masih punya dosa. Itu pendapat saya. Ya, bagus, alhamdulillah, semangat nih. Gini Bapak Ibu, surga telah Allah siapkan sebelum manusia ada. Subhanallah, ternyata surga yang 8 pintu itu, Allah sediakan surga itu bukan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Sebab Allah Maha Tahu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bahkan Rasul mengatakan, apa kata Nabi? Kullukum khatta'un. Apa itu? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Nah gitu. Jadi bukan kullu bani Adam. Nah, kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Semua. Kalau sudah kullu itu semua. Kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam. Berarti Nabi secara tidak langsung juga menunjuk kepada dirinya sendiri. Karena udah kalimatnya kullu. Kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam itu berdosa. Semua bani Adam berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu, kata Nabi, adalah orang yang sudah taubat. Jadi intinya apa? Surga bukan tempatnya orang yang tidak berdosa. Tapi surga itu tempatnya orang yang berdosa yang sudah bertaubat. Maka Allah katakan dalam surat Al-Qari'ah, apa kata Allah? Perhatikan Bu, apa kata Allah? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya. Nah ini dia. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, timbangan pahalanya lebih berat daripada dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka inilah orang yang berada pada keriduan Allah. Inilah orang yang masuk surga nanti. Ini bukan orang yang tidak berdosa, tapi orang yang berat timbangan amalnya, berat timbangan pahalanya. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amalnya, lebih berat dosanya daripada amalnya, maka tempat mereka di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka yang paling menyala, neraka yang paling panas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang masuk surga itu ternyata bukan orang yang tidak berdosa, tapi orang yang selalu memperberat timbangan amalnya. Maka di dunia ini kita setiap hari kita berusaha untuk memperberat timbangan pahala kita. Kalau masih ada sedikit dia beragama Islam, dosanya banyak, nanti akan itu dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad. Ya, betul. Saya lanjutkan dulu. Kemudian di ayat yang lain, di surat Al-Furqan, apa kata Allah? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalik yalqa athama. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Satu. Kemudian tidak membunuh kecuali atas dasar yang hak, dan tidak juga berzina. Ini ada 3 dosa besar disebutkan dalam ini.
Jadi orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah, tidak pernah membunuh, tidak berzina pula. 3 ini. Tapi wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan 3 ini, syirik, membunuh, berzina, yalqa atama, dilipat gandakan hukumannya. Ya, hukumannya sangat berat. Ya, hukumannya sangat, azabnya dilipat gandakan oleh Allah di hari kiamat. Dan dia kekal di neraka jahanam dalam keadaan yang terhina. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Apa kata Allah lanjutan ayat itu? Illa, kecuali man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali, nah tadi dah melakukan apa tadi? Syirik, membunuh, berzina, dilipat gandakan azabnya di hari kiamat dan kekal dalam keadaan yang terhina. Kecuali pertama, man taba, dia sudah taubat, wa amana, dan beriman kepada Allah secara tauhid, wa amila amalan salihah, dan melakukan perbuatan-perbuatan saleh, perbuatan baik. Maka janji Allah apa, Bu? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang yang taubat, kemudian beriman, melakukan amal soleh, dosa-dosa yang dulu, yang syirik itu, yang membunuh itu, yang zina itu, bukan cuma diampuni, bukan cuma dihapus sama Allah dosa itu, tapi janji Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, diganti oleh Allah dengan hasanat, dengan pahala-pahala yang banyak, asal dia betul-betul taubat yang nasuhanya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita ini jangan putus asa. Setinggi apa, sebanyak apapun dosa kita, pasti Allah ampuni kalau kita sudah tahu taubat nasuha namanya. Jadi kembali kepada pertanyaan beliau, memang orang Islam itu kalau dia lebih berat timbangan amalnya yang baik daripada yang buruk, dia tidak mampir di neraka, dia pasti ke surga. Fa amma man taqulat mawazinu tadi. Tapi apabila wa amma man khaffat mawazinuhu, orang kalau dia muslim tapi lebih ringan timbangan amalnya dari timbangan pahalanya daripada dosanya, maka mereka dimasukkan ke neraka dulu. Bedanya apa? Orang Islam yang tadi, yang ada la ilaha illallah sebesar biji zarrah dalam hatinya, ada itu la ilaha illallah, nanti dia di akhirat itu, Bu, di neraka tidak abadi, tidak selama-lamanya. Ada saatnya nanti orang Islam itu diangkat Allah derajatnya, diangkat ke surga karena dia tidak kekal di neraka. Apakah ini salah ya pada bahasa Indonesia? Kan orang suka mengingatkan ini, kamu jangan itu deh, jangan salah nyebarin berita, entah jadi fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kan benar, tapi sebenarnya yang dimaksud fitnah dalam surat Al-Baqarah itu bukan fitnah, misalkan kita salah menyebarkan berita itu, maknanya beda. Ini bukan yang kayak misalkan kita sudah berbagai fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu salah arti tadi. Iya. Di dalam kamus bahasa Arab, fitnah itu punya makna yang banyak. Fitnah bisa diartikan imtihan, ujian, cobaan. Fitnah bisa juga diartikan sebagai iqab atau ukubah, ya, sebagai sanksi atau azab. Sebagaimana Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
hendaklah kamu takut kepada fitnah. Fitnah dalam ayat itu adalah azab. Nah, ada juga fitnah yang maknanya adalah imtihan, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu fitnah. Fitnah di sini artinya cobaan. Fitnah juga bermakna adalah membuat satu berita yang negatif. Itu juga fitnah. Khabarus sayyi, berita yang jelek, yang cenderung mengorbankan orang lain. Nah, itu juga adalah katakan fitnah. Jadi fitnah ini bisa artinya adalah iqab, hukuman, azab. Fitnah bisa diartikan imtihan atau ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu adalah fitnah, itu cobaan. Dan juga bisa fitnah bermakna khabar sayyi, berita yang jelek. Ya, oh si fulan itu, gitu kan? Oh, padahal itu berita fitnah. Jadi fitnah lawan kata dari apa namanya? Dari sidq, dari yang benar. Jadi memberitakan satu berita yang tidak baik. Maka itu kan, oh fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah dalam ayat itu adalah fitnah berita yang jelek, berita yang tidak baik. Nah, jadi kata-kata fitnah itu di Quran banyak. Ada fitnah yang artinya adalah hukuman, fitnah adalah yang sifatnya adalah ujian, dan ada fitnah yang bertanya berita bohong, berita yang jelek, berita yang tidak benar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kalimat fitnah di situ adalah bukan berarti hukuman, bukan berarti imtihan. Nah, kan? Jadi beda dia. Jadi bahasa Arab itu kaya dengan sinonim, kaya dengan apa namanya muradif, al-muradif, persamaan, ya persamaan kata. Bahasa apa itu sinonim, ya sinonim. Ya, fitnah yang tidak benar. Fitnah yang tidak benar. Jadi kita menjelekkan seseorang, padahal itu memberitakan satu berita bohong. Itu yang lebih dari. Jadi itu nggak benar beritanya. Tapi si fulan itu sudah hancur gara-gara berita tadi, betul nggak? Maka itu yang Nabi katakan, apa itu kata Quran? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, karena menyebarluaskan berita bohong. Berita bohong disebarluaskan, membuat orang semua sudah percaya dengan berita itu padahal tidak benar. Itu adalah hoax. Misalnya orang sudah menghukum si fulan. Nah, itu yang paling bahaya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Ada ibu-ibu yang mau nanya. Boleh, silakan. Silakan, Bu. Ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Ustaz? Silakan. Saya maksimalkan jam 3, Bu ya. Mohon maaf ya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana dengan ibu yang sudah tinggalnya dekat dari masjid? Iya. Iya, Bu. Jadi ibu-ibu itu afdolnya sholat di rumah. Dalam hukumnya ibu-ibu itu paling utama sholat di rumah, karena istri-istri Nabi tidak pernah memberikan contoh sholat di masjid. Tapi bukan berarti tidak boleh, sah. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak ibu-ibu sholat Jumat juga seperti laki-laki? Boleh. Apa perlu ganti habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi? Nggak perlu. Lalu kita ke Mekah misalnya, ya kan? Ikut sholat Jumat atau ke Madinah ikut sholat Jumat. Ngapain sholat zuhur lagi? Nggak perlu. Kenapa? Al-khutbatani fiha maqamu raka'atain minad zuhur. Sholat khutbah yang dua itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Jadi dan perintahnya juga umum. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Apa itu? Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, umum, laki-laki dan perempuan, wahai orang-orang yang beriman. Kalau muadzin sudah memanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah
menuju zikir kepada Allah, maksudnya segera melaksanakan sholat Jumat boleh. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Laki perempuan diwajibkan sama. Jadi boleh ibu-ibu sholat di masjid, sholat Jumat boleh, sholat 5 waktu berjamaah boleh, tapi dengan syarat wanita boleh sholat ke masjid itu dia harus menjaga auratnya, jangan menimbulkan fitnah, jangan bermake up ke masjid, jangan mengundang perhatian laki-laki yang lain, jangan pakai wangi-wangian yang sampai kalau dia lewat itu waduh mengundang perhatian, jangan. Kalau ke masjid itu tidak dalam keadaan yang bermake up ke masjid, yang tidak boleh berlebihan ke masjid untuk sholat, ya. Jadi boleh mau sholat subuh di masjid boleh, pahalanya sama nggak? Ya sama, dapat 27 juga. Jadi memangnya cuma laki-laki dong dapat 27, yang perempuan juga dapat 27, tapi dengan catatan pahala ini jangan sampai didelete oleh dosa. Oh, sholat berjamaahnya dapat pahala 27, tapi dosanya lebih gede. Kenapa? Dia membuka aurat pergi ke masjid. Misalnya kan, dia mau pergi jamaah tapi pakai rok pendek, pakai UKMC. Ada nggak orang sekarang begitu ke masjid? Banyak. Pergi ke masjid pakai gitu banyak. Pahala berjamaahnya dapat 27, tapi dosa berjamaahnya juga gede. Nah, laki-laki lihat dia ada syahwat, wah, berdosa dia. Sebanyak laki-laki memandang dia, sebanyak itu pula dosa dia. Alhasil mana lebih besar? Lebih besar dosanya daripada pahalanya. Kan repot tuh. Nah, jadi kalau mau ke masjid pastikan mencari pahala, cari ridho Allah, bukan mencari dosa. Ya. Terakhir, boleh ibu-ibu, silakan. Silakan, Bu. Silakan kalau ada mau tanya lagi, Bu, terakhir. Gak ada? Alhamdulillah. Yang bapak-bapak ada lagi? Gak ada juga? Alhamdulillah. Mengerti aja ibu-ibu ini. Ya. Paham betul dengan keadaan saya mau pergi. Alhamdulillah, saya tidak banyak memberikan tausiah di siang hari ini. Lebih banyak tentang testimoni, pengalaman-pengalaman berdakwah di Amerika. Semoga ini menginspirasi kita semua. Saya pikir ini berita penting disampaikan kepada jamaah untuk menambah kekuatan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di lain waktu kita akan mengaji materi. Ya, pakai materi kajiannya insyaallah, tapi yang hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana saya melihat ada kebangkitan Islam di barat, merasa penting menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Semoga pengajian kita ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah wawasan keislaman kita, menambah ilmu kita. Semakin bertambah ilmu kita, semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin berkurang juga dosa-dosa kita. Penutup dari pengajian kita ini, mari kita tutup dengan doa. Semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratal mustaqima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu merupakan kebenaran
Berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa kebatilan merupakan kebatilan. Berikan kemampuan kepada kami untuk meninggalkan dan memerangi kebatilan itu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dan kami berlindung kepadamu daripada doa yang tidak terjawab. Allahumma ghafir lana wa li walidina warhamhum kama rabbaguna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami yang hadir ini adalah hamba-hambamu yang penuh bergelimangan nista, noda dan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami jika dalam hidup ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak maksiat kami daripada taat kami, lebih banyak keluh kesah kami daripada syukur kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, lebih banyak takabur kami daripada tawadhu kami, lebih banyak syirik kami daripada tauhid kami, lebih banyak kufur kami daripada iman kami, lebih banyak bicara kami daripada berbuat kami. Maafkan kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ampunkan pula dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Andaikan Engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, muliakanlah agama Islam dan umat Islam. Hinakanlah orang-orang yang menghina Islam dan umat Islam ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, sudah kita akhiri dengan doa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.